yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kali ini Pak Samsul akan melanjutkan materi kuliah manajemen pemasaran ya, yang berkaitan dengan materi minggu kemarin yang masih belum tuntas, yaitu dengan tema membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ini adalah kelanjutan mata kuliah kemarin yang masih belum tuntas ya. Untuk itu adik sekalian, nanti seperti biasa kita nanti membuat resume ya, dan mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini substansinya adik-adik mahasiswa memahami. Perlu saya sampaikan bahwa membangun nilai kepuasan pelanggan itu adalah sangat penting, sehingga di dalam perusahaan atau memproduksi suatu barang itu bisa membuat kebijakan. Tanpa itu maka perusahaan tidak bisa akan menilai berapa pelanggan kita yang loyal dan berapa pelanggan kita yang masih perlu dibina sehingga menjadi pelanggan tetap yang menguntungkan perusahaan. Nah, kali ini Pak Samsul akan menyampaikan tentang sifat ya, kelanjutan kemarin, yaitu sifat daripada pelanggan, yang mana sifat ini yang perlu dibawa adalah sifat hubungan dengan pelanggan, yaitu banyaknya pelanggan margin ya. Banyak pelanggan yang margin yang rendah ini harus dibina sehingga menjadi relasi yang tetap. Kemudian sedikit pelanggan, margin tinggi, kemitraan kuat. Nah, ini kalau kita misalkan di dalam sebuah bisnis ya, atau marketing, apabila menemukan pelanggan yang margin tinggi, maka mereka bisa menjadi kemitraan kita yang kuat ya. Kemitraan dalam hal ini menjadi mitra kerja, misalkan mereka bisa sebagai partner di dalam menyalurkan sebuah peningkatan penjualan itu ya. Kemudian cara membangun relasi yang kuat. Bagaimana cara membangun relasi yang kuat sehingga mereka tetap akan membutuhkan produksi kita? Yang pertama adalah menciptakan nilai dan kepuasan, menambah manfaat. Jadi kita harus lebih memberikan menciptakan pelanggan itu dengan pelayanan yang bagus sehingga mereka menambah manfaat bagi pelanggan. Kemudian kita juga termasuk menciptakan kepuasan ini dalam ini memberikan keuangan atau relasi pelanggan dan artinya memberikan fasilitas ya, termasuk di dalamnya ketika kita punya pelanggan bagus, maka yang biasanya membayar kontan begitu, itu bisa membayar di belakang. Ini termasuk bagian daripada memberikan fasilitas. Jadi ketika kita punya pelanggan yang bagus ya, dimanapun itu, ketika kita bekerja, maka mereka adalah mitra kita. Kita berikan mereka fasilitas, termasuk pembayaran di belakangnya itu ya. Kemudian kita menambahkan manfaat sosial, manfaat keuangan. Nah, tadi diantaranya adalah kita memberikan solusi, memberikan jalan bagaimana mereka bisa meningkatkan keuangannya sehingga volume maupun jalannya lebih tinggi. Apabila mereka mendapat fasilitas keuangan, termasuk tadi yang saya sebutkan ya, termasuk kredit, maka mereka akan meningkatkan daripada keuangannya, menambahkan ikatan struktural dan menambah manfaat keuangan dan sosial komunitas. Nah, artinya begini, ketika kita berbicara komunitas berarti kita sama-sama berdagang. Jadi saling memberikan struktural ya. Mereka kita anggap sebagai mitra kita, kemudian kita ya termasuk di dalamnya mereka memberikan sebagai member ya. Member itu struktural ya. Nah, yang tercatat di dalam sebuah mitra kerja kita, dan tentu mereka
diberikan informasi komunitas sama-sama seorang pelanggan. Nah, di sini juga kita akan melihat ya, untuk melihat nilai pelanggan ya. Jadi di sini ada pelanggan, ada pelanggan 1, customer 1, customer 2, dan customer 3. Nah, kalau melihat analisis profitabilitas pelanggan dan produk, ini kita bisa lihat di dalam suatu tabel ini ya. Jadi ada produk A, produk B, produk C, dan produk D. Nah, produk A itu customer 1 plus, customer 2 plus, customer 3 plus. Maka ini sangat mendatangkan laba karena bagus ya. Kemudian produk B itu plus ya, untuk customer 1, kemudian customer 2 kosong, dan 3 juga kosong. Ini tetap mendapatkan laba walaupun berkurang. Kemudian produk C ya. Nah, ini ada untuk customer 1, mereka memang luar biasa bagus. Customer yang satu ini customer militan ya. Kemudian kosong dan minus, sehingga menjadi laba campuran. Ini yang dikatakan berbagai macam hidrogen ya. Kemudian produk D, nah ini customer 1 mengalami tidak ada, kemudian customer 2 main, kemudian customer 3 itu main, maka ini mengalami kerugian. Nah, dari sini kita sebagai analisis profitabilitas pelanggan, kita mengetahui untuk membuatkan data bagaimana pelanggan yang bagus, pelanggan yang kurang bagus, itu perlu dianalisa, sehingga kita bagaimana kok pelanggan customer C ini kok mengalami penurunan, maka itu perlu dibina agar mereka meningkat menjadi mitra kerja kita. Kemudian kita coba untuk melihat investasi pemasaran berdasarkan nilai pelanggan. Nah, ini ada gambar ya, ada gambar piramida, ada tingkat laba, kemudian tingkat investasi. Nah, ketika kita melihat gambar piramida itu tingkatannya itu kan ke atas, maka semakin ke atas semakin mendapat keuntungan ya, semakin ke bawah itu yang bawah ada mendapat sangat kecil sekali. Jadi ada di dalam seorang ekonom, dia menulis bahwa ada pelanggan platina, kemudian ada pelanggan emas, ada pelanggan besi, ada pelanggan timbal. Nah, ketika kita ada pelanggan emas, maka kalau dilihat dari tingkat laba, dia sangat tinggi ya, sangat tinggi karena merucut ke atas. Ini paling tinggi ya. Ini ada pelanggan platina, pelanggan yang luar biasa ya. Kemudian yang paling bawah ada pelanggan timbal. Pelanggan timbal ini pelanggan yang tidak seberapa bagus. Artinya pelanggan ini sangat kecil sekali, sehingga hasil dari tingkat laba itu sangat kecil sekali, paling bawah itu ya. Jadi kita harus bisa bagaimana pelanggan timbal ini menjadi pelanggan besi, menjadi pelanggan emas, menjadi pelanggan platina. Nah, inilah di dalam kita menilai kepuasan dan luas pelanggan, maka kita harus membentuk sebuah tim ya, tim marketing yang memang mereka adalah ahli-ahli dalam penjualan. Kemudian kita coba untuk melihat proses perkembangan pelanggan. Nah, ini ya. Jadi di dalam kita mencari pelanggan atau merekrut pelanggan, kita harus punya skema juga. Yang pertama, kita calon prospek ya, pelanggan, calon prospek, orang yang belum tahu apa-apa, kemudian kita ajak kerja. Nah, kemudian menjadi prospek ya, pelanggan kita menjadi prospek. Kemudian setelah dia dirayu, diajak ngomong bagaimana kita waktu marketing kita menawarkan barang, maka mereka menjadi pertama mereka akan membeli. Nah setelah dia puas, dia akan kembali lagi untuk membeli lagi, kemudian menjadi klien. Nah, setelah dia menjadi pelanggan yang bagus, seperti pelanggan yang potensial, maka mereka menjadi anggota kita, sehingga mendukung dan akhirnya dia menjadi mitra kita. Nah, itulah ketika kita bekerja di dalam marketing langsung kepada sasaran ya, dikelompokkan dari beberapa orang sehingga mereka akan menjadi mitra kita, dan tentu ini menguntungkan perusahaan.
Jadi dalam analisa tujuan perusahaan itu adalah memberikan kepuasan pelanggan sepuas-puasnya, sehingga mereka menjadi mitra kerja kita dan bisa melebarkan sayap. Semakin banyak mitra kita yang bagus, maka semakin produk kita semakin bisa dikenal oleh orang. Kemudian kita coba untuk berbicara masalah rantai ya, nilai ya, rantai nilai. Kita harus mengidentifikasi cara-cara untuk menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar. Bagaimana tadi sudah saya sebutkan, ketika kita mencari rantai-rantai pelanggan yang lebih besar, maka kita akan lebih bagus. Kemudian perusahaan merupakan kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, ya, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, ya, dan layanan produk pendukung. Aktivitas dalam perusahaan meliputi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Jadi kita harus ada bumper yang di belakangnya, ya, yang utama dan pendukung. Pendukung inilah yang mensukseskan kita di dalam marketing. Jadi ketika kita mempunyai produk baru, ya kita harus bisa memperkenalkan. Bagaimana, ya, contoh coba kita punya sebuah toko, ya, bagaimana toko kita dikenal orang? Maka kita harus memberikan pelayanan dan yang mereka puas pada toko kita. Nah, kemudian kita tanya, kita berikan fasilitas, rumahnya mana, daerah mana, dan sebagainya. Maka dengan harapan mereka juga akan mengembangkan, menginformasikan kepada tetangganya untuk menjadi pelanggan kita. Yang pertama, mereka juga akan menjadi pelanggan kita, lama-lama juga menjadi mitra kita, itu ya. Nah, kemudian bagaimana aktivitas utama di dalam menciptakan nilai? Kita harus riset, ya, riset semacam kita meneliti, ya, secara ilmiah, sehingga ini bisa membuat kebijakan itu harus berdasarkan data yang ilmiah. Kemudian desain model, kemudian suplai, mengantar barang, kemudian produksi, juga marketing, distribusi, customer service. Ini semuanya kita analisis, aktivitas kita menciptakan dengan model yang semacam ini. Jadi riset kita harus betul-betul tepat. Di dalam kita menentukan kebijakan pelanggan, kita harus punya resep atau kita harus punya hasil daripada penelitian dengan secara akurat, sehingga kebijakan kita akan tepat dan tidak spekulasi. Jadi perusahaan itu di dalam memproduksi, ya, itu harus punya analisa pasar di lapangan secara akurat, sehingga antara barang yang diproduksi dengan barang yang dijual itu seimbang, sehingga tidak ada terjadi overstock. Itu. Jadi kalau terjadi overstock, maka akan terjadi expired barang itu. Nah, inilah untuk menetapkan ketepatan antara pelanggan dan produksi harus seimbang. Itu, ya. Saya kira itu ada di sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah hanya 13 menit, tonton betul, sehingga Anda tidak akan mengalami rugi, ya. Karena apa? Waktu kita untuk menonton video cuma hanya kurang lebih 15 menit, ya. Tetapi tontonlah dengan benar, resapi apa yang Pak Samsul sampaikan, sehingga Anda atau adik sekalian memahami tentang ilmu marketing, tentang ilmu menjual, sehingga ketika nanti menjadi seorang marketing itu, kalau itu sukses, maka itulah mereka yang akan mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi marketing ini adalah paling sukses, dan mereka paling HR-nya paling besar, katakan pendapatan yang paling besar, karena mereka adalah ujung tombak daripada sebuah perusahaan di dalam memproduksinya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.